Pemirsa, kericuhan terjadi saat petugas mengeksekusi Hotel Sultan di Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Massa terlibat saling dorong dan saling lempar dengan aparat. Eksekusi lahan Hotel Sultan di Komplek Gelora Bung Karno, Blok 15 diwarnai kericuhan. Massa yang menolak eksekusi terlibat saling dorong dan melempari aparat. Sengketa lahan tempat berdirinya Hotel Sultan telah berlangsung bertahun-tahun. Persoalan sempat memanas ketika pemilik Hotel Sultan, PT Indo Boldco, belum mengosongkan lahan meski teguran pengadilan berakhir pada 17 Februari 2026. Dan untuk menginformasi terkini, kita bergabung dengan Anissa Rizkia di Hotel Sultan Jakarta. Ya, selamat siang Anissa, bagaimana suasana terkini di Hotel Sultan? Ya, Zila dan juga pemirsa, situasi saat ini di Hotel X Sultan Jakarta di kawasan Senayan, Gelora Bung Karno ini masih dilangsungkan proses pengosongan dari lahan di atas tanah milik negara yang mana sebelumnya memang dari pihak karyawan dan juga masyarakat begitu yang menolak dengan adanya pengosongan lahan dari ex Hotel Sultan ini. Kalau dilihat ini memang saat ini pengamanan cukup ketat masih dijaga oleh pihak kepolisian dengan total ada lebih dari 3.161 polisi yang terjun pada eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zila dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada 69 orang yang tengah diamankan. Ini merupakan masyarakat umum, bukan karyawan dari pihak ex Hotel Sultan Jakarta ini yang saat ini tengah diamankan di Polda Metro Jaya yang mencoba menghalangi proses dari eksekusi pengosongan lahan di Hotel X Sultan Jakarta. Setidaknya ada 29 petugas yang mengalami luka ringan di bagian kepala dan juga tangan, tadi juga disampaikan, dan hingga saat ini masih terus dilakukan pengobatan. Selain itu, memang proses dari pengosongan lahan yakni di Hotel Sultan Jakarta ini masih terus dilakukan. Total ada 700 kamar yang akan diinventarisir, di mana nantinya sejumlah inventaris dari barang bergerak ini akan dibawa menuju ke gudang, kemudian nantinya akan didata dan dikembalikan kepada pemilik. Namun untuk barang yang melekat termasuk bangunan dan juga tanah ini tengah dinyatakan menjadi aset milik negara. Untuk sementara saya kembalikan kepada Zila yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporannya langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan ada 29 polisi yang terluka akibat ricuh saat eksekusi Hotel Sultan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat kericuhan. Setelah dilakukan himbauan, masih ada diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu Kamtibmas, dapat mencederai petugas. Di dalam hal ini ada 29 petugas yang terluka. Terdiri dari Polri, ada 26 petugas yang luka ringan akibat lemparan batu dari massa yang berada menduduki area eksekusi. Dari TNI, 1 terluka di bagian pelipis, dan dari masyarakat sipil ada 2 orang yang berada pada saat pelaksanaan eksekusi. Saat ini yang terluka dalam penanganan pihak medis. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian bahwa masyarakat
yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata proheritat habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar, karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan. Perampok bersenjata tajam menyekap satu keluarga dan melukai penghuni rumah di Menteng, Jakarta Pusat. Dua pelaku yang masuk lewat atap kegasak uang dan perhiasan dari berangkas ratusan juta rupiah. Petugas Satreskrim dan identifikasi dari Polres Metro Jakarta Pusat olah TKP di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Menteng. Rumah yang dihuni satu keluarga disatroni komplotan perampok bersenjata tajam. Diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela di lantai 2 setelah memanjat tembok belakang. Pelaku menyandra dan tega melukai korban hingga terluka parah. Usai memaksa korban membuka pintu berangkas, pelaku kabur menggendol sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Salah satu tetangga sempat mendengar teriakan dan suara gaduh dari rumah korban. Aksi perampokan sempat menggemparkan warga di wilayah tersebut. Teriak jerit-jerit, suara laki-laki. Curiga? Saya berasa banget curiga dong. Masalahnya dia nggak pernah begitu. Baru pertama kali dalam sejarah dia teriak-teriak begitu. Hingga kini, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bersama Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih memburu para pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua WNA asal Cina terlibat keributan di konter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas bandara dan polisi mengamankan dan memediasi keduanya. Video amatir merekam perselisihan dua WNA asal Cina berinisial ML dan LL di area counter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Insiden ini menarik perhatian penumpang lain dan viral di media sosial. Petugas keamanan segera mengamankan kedua pihak dan membawanya ke Polsub Sektor Terminal 3 untuk mencegah gangguan terhadap aktivitas penumpang lain. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkapkan bahwa kedua WNA tersebut sudah saling mengenal dan memiliki persoalan pribadi sejak di negara asal mereka. Counter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang dimana melibatkan dua warga negara asing yang berasal dari Cina. Untuk selanjutnya, petugas APSEC dari maskapai Cathay Pacific melaporkan kepada personil Polsub Sektor Terminal 3 yang kemudian personil kami dari Polsub Sektor Terminal 3 memberikan fasilitas atau memfasilitasi dan memediasi kedua belah pihak. Setelah melalui proses mediasi, kedua belah pihak akhirnya sepakat dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Seorang wanita penumpang ojek online tewas ditabrak bus di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi ojol gagal menyalip bus dan terjatuh. Wanita muda penumpang ojol ini luka parah di bagian kepala. Tergeletak di Jalan Protokol Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Korban tewas ditabrak bus antar kota antar provinsi setelah jatuh dari motor ojek online yang ditumpanginya dari arah Blok M menuju Jalan MH Tamrin. Sementara pengemudi ojek online yang jatuh di sisi kanan lolos dari maut. Kecelakaan terjadi saat sopir ojek online gagal menyalip di depannya. Ojol mau nyalip, tapi gagal, terus jatuh kan. Akhirnya ngerempet bis, dan bis itu jadinya ngelindas kepala si penumpangnya itu, Pak. Penumpangnya aja Bang yang kelindas, Bang? Iya. Untuk pengemudi ojol sendiri gimana, Bang? Untuk pengemudi sih baik-baik aja, Kak, alhamdulillah. Enggak kan?
Stang saya kesenggol. Kalau mobil dari depan, saya oleng, bisa jatuh. Kecepatan saya itu cuma berapa tuh? Paling 30 kilo. Enggak kenceng. Enggak. Belum jalan, belum ada 50. Jasad korban yang diketahui merupakan Erlina, 25 tahun, warga Tegal Sari, Karawang, dievakuasi ke RSCM Jakarta. Sopir bus dan pengemudi ojol dibawa petugas Laka Lantas ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terganggu suara berisik saat tengah malam, Ketua RW di Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara diduga menganiaya 5 bocah. Orang tua korban tak terima dan melaporkan kasus ini ke polisi. Warga menggeruduk rumah Abu Bakar, Ketua RW 11 di kawasan Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan lantaran Ketua RW diduga menganiaya 5 bocah warga RT 7. Situasi sempat memanas. Para orang tua menahan diri tidak melakukan kekerasan dan memilih menempuh jalur hukum. Menurut kesaksian warga, peristiwa bermula ketika 7 bocah berkumpul di depan rumah salah satu bocah sambil bermain game online dan menonton siaran langsung media sosial. Karena dinilai berisik dan sudah larut malam, Ketua RW Abu Bakar menegur dan meminta para bocah membubarkan diri. Namun permintaan ini tidak didengarkan oleh kelima bocah. Ketua RW pun marah dan menganiaya bocah-bocah ini hingga memar. Tentunya ada yang ditonjok, ada yang ditampar. Nah, ditampar itu adik saya yang paling kecil. Lagi tidur, ditarik, ditampar, ditindihin. Mendobrak, dendang kipas. Namun hal ini dibantah Ketua RW. Menurutnya ia hanya menegur dan tidak menganiaya kelima bocah ini. Ada yang mengatakan saya pakai cincin ini tangan saya ini, Pak. Kira-kira ada nggak tanda-tanda saya pakai cincin ini? Gitu loh, Pak. Gimana, Pak? Saya nggak merasa sampai pukul lebih dari itu. Itu lagi pula anak kecil, tetangga saya, Pak. Ya, di sini, Pak. Kalau sampai memar itu ada nggak tanda-tanda memar? Bahkan pada saat itu saya minta divisum, Pak. Kini para korban telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke Polres Jakarta Utara. Dalam laporannya, mereka melampirkan hasil visum. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan terjadi saat petugas mengeksekusi Hotel Sultan di Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Massa terlibat saling dorong dan saling lempar dengan aparat. Eksekusi lahan Hotel Sultan di Komplek Gelora Bung Karno, Blok 15 diwarnai kericuhan. Massa yang menolak eksekusi terlibat saling dorong dan melempari aparat. Sengketa lahan tempat berdirinya Hotel Sultan telah berlangsung bertahun-tahun. Persoalan sempat memanas ketika pemilik Hotel Sultan, PT Indo Boldco, belum mengosongkan lahan meski teguran pengadilan berakhir pada 17 Februari 2026. Dan untuk menginformasi terkini, kita bergabung dengan Anissa Rizkia di Hotel Sultan Jakarta. Ya, selamat siang Anissa, bagaimana suasana terkini di Hotel Sultan? Ya, Zila dan juga pemirsa, situasi saat ini di Hotel X Sultan Jakarta di kawasan Senayan, Gelora Bung Karno ini masih dilangsungkan proses pengosongan dari lahan di atas tanah milik negara yang mana sebelumnya memang dari pihak karyawan dan juga masyarakat begitu yang menolak dengan adanya pengosongan lahan dari ex Hotel Sultan ini. Kalau dilihat ini memang saat ini pengamanan cukup ketat masih dijaga oleh pihak kepolisian dengan total ada lebih dari 3.161 polisi yang terjun pada
eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zila dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada 69 orang yang tengah diamankan. Ini merupakan masyarakat umum, bukan karyawan dari pihak ex-hotel Hotel Sultan Jakarta ini yang saat ini tengah diamankan di Polda Metro Jaya yang mencoba menghalangi proses dari eksekusi pengosongan lahan di Hotel Ex Sultan Jakarta. Setidaknya ada 29 petugas yang mengalami luka ringan di bagian kepala dan juga tangan, tadi juga disampaikan, dan hingga saat ini masih terus dilakukan pengobatan. Selain itu, memang proses dari pengosongan lahan yakni di Hotel Sultan Jakarta ini masih terus dilakukan. Total ada 700 kamar yang akan diinventarisir, di mana nantinya sejumlah inventaris dari barang bergerak ini akan dibawa menuju ke gudang, kemudian nantinya akan didata dan dikembalikan kepada pemilik. Namun untuk barang yang melekat termasuk bangunan dan juga tanah ini tengah dinyatakan menjadi aset milik negara. Untuk sementara saya kembalikan kepada Zila yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporannya langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan ada 29 polisi yang terluka akibat ricuh saat eksekusi Hotel Sultan. Polisi juga mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat kericuhan. Setelah dilakukan himbauan, masih ada diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu Kamtibmas, dapat mencederai petugas. Di dalam hal ini ada 29 petugas yang terluka. Terdiri dari Polri, ada 26 petugas yang luka ringan akibat lemparan batu dari massa yang berada menduduki area eksekusi. Dari TNI, 1 terluka di bagian pelipis, dan dari masyarakat sipil ada 2 orang yang berada pada saat pelaksanaan eksekusi. Saat ini yang terluka dalam penanganan pihak medis. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian bahwa masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata proheritat habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar, karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan. Ya, pemirsa, perwakilan warga Jatikarya Kota Bekasi menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Mereka mengaku ahli waris korban gusuran Jalan Tol Cimanggis Cibitung yang meminta hak uang ganti rugi 218 miliar rupiah yang belum diserahkan. Kesal lantaran uang ganti rugi gusuran pembangunan ruas tol Cimanggis Cibitung yang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi sejak 2017 tidak kunjung diberikan. Ratusan warga Jatikarya kembali menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Ahli waris yang didominasi lansia ini melampiaskan kekesalan dengan melemparkan sampah ke halaman gedung. Warga juga merusak pintu gerbang hingga nyaris roboh. Sejauh ini warga menuntut uang ganti rugi atas pembebasan lahan tol Jatikarya 2 atau Cimanggis Cibitung yang dititipkan ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi sebesar 218 miliar rupiah lebih sejak tahun 2017. Warga menyesalkan kinerja Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang terkesan tidak adil.
Yang kami tidak mengerti, masyarakat bodoh seperti kami, putusan kami ini dari tahun 2199 itu sudah ingkrah. Juga dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung 218 dan 815 2019 itu sudah ingkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kenapa dari 2019 yang sudah nyata-nyata diputuskan oleh Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap dan sudah ingkrah dan sudah tidak ada masalah lagi, kok tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Bekasi? Justru yang sekarang tiba-tiba Mabes TNI dan Kemenhan RI mengajukan posisinya PK, lalu diterima sehingga menghalangi hak kami. Ahli waris pun mengancam jika uang ganti rugi yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Kota Bekasi tak segera dikembalikan, warga akan menutup gerbang tol Jatikarya 2. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Berniat mengambil bola, seorang pelajar di Pulau Gadung, Jakarta Timur terjepit di sela-sela tembok. Pelajar SMP ini akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas damkar. Dengan hati-hati, petugas berusaha mengevakuasi seorang pelajar yang terjebak di sela-sela tembok bangunan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat proses evakuasi dilakukan, petugas berusaha menenangkan korban yang sempat mengalami sesak nafas. Setelah kurang lebih 1 jam terjebak di sela-sela tembok, korban akhirnya berhasil dievakuasi. Korban diketahui terjebak di sela-sela tembok setelah berusaha mengambil bola yang tersangkut di atas bangunan. Namun naas, korban terperosok di sela-sela tembok dan tak bisa keluar. Pertama, kita mendapat laporan dari salah satu siswa yang melapor ke kantor kita bahwasannya ada anak yang terjepit di sela-sela tembok karena mengambil bola. Dan kita memberikan pelayanan untuk mengevakuasi korban tersebut. Proses evakuasinya kita hanya menggunakan sebuah tangga untuk menjulurkan kita untuk ke sana dan mengambil korban tersebut. Dan korban alhamdulillah masih sadar, dan kita kendala hanya terselip antara tembok-tembok, itu aja. Korban yang berhasil dievakuasi langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Muhammad. The Israelis did try to destroy the entire area. Ay! Ay! Ya Ali! Ay! Drone pejuang Hizbullah kembali menghantui pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan.
Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan mobil militer Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan jika Israel terus memaksa masuk ke Lebanon Selatan. Pada kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran meminta pasukan Zionis Israel segera keluar dari Lebanon Selatan. Angkatan Udara Zionis Israel menghancurkan peluncur roket Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel juga menghancurkan kendaraan yang mencurigakan yang diduga menjawab Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan tersebut untuk menghilangkan ancaman terhadap tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Sementara itu, Israel melancarkan agresi militernya di kota Maifadon, Lebanon Selatan. Serangan Israel ini menggunakan drone peledak hingga menghancurkan sebuah tempat tinggal warga. Dampak serangan tersebut, puing-puing bangunan berserakan di tengah jalan. Drone pejuang Hizbullah kembali targetkan tank Merkava milik Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan membuat kendaraan militer hancur. Pesawat tidak berawak atau drone Ababil milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Kali ini, tank Merkava milik Israel hancur setelah diserang drone Hizbullah. Serangan drone Hizbullah banyak menargetkan kendaraan militer dan tentara Israel yang berada di wilayah pendudukan Lebanon Selatan. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sejumlah cara dilakukan untuk menghalau drone Hizbullah, termasuk menggunakan pelindung jaring. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran akhirnya resmi menandatangani kesepakatan damai. Selat Hormuz pun kini terbuka bebas bagi kapal yang melintas. Penandatanganan kesepakatan dilakukan di tempat berbeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatanganinya di sela KTT G7 yang digelar di Jenewa, Swiss. Trump didampingi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Usai ditandatangani, berkas dikirim via online untuk ditandatangani oleh perwakilan Iran. Hadir pula dalam acara ini Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. Iran menyebut setelah ditandatangani akan memasuki fase berikutnya. Pembahasan terkait nuklir pun akan dilakukan dalam 60 hari ke depan. اصل متن رو در نظر بگیریم خب از الان به محض امضا شروع میشه از امروز شروع میشه خب طرفین میتونن بگن که خب از جمعه اگر قرار باشد جلسه تشکیل بشه که عرض کردم خب داره روش بحث میشه جلسه جمعه قطعی بود تا یکی دو ساعت قبل ولی بعد که تصمیم بر این شد رؤسای جمهور دو کشور این رو امضا بکنن قاعدتاً در مورد اون تصمیم هم باید مجدداً تأمل بشه ولی از لحاظ متن به محض امضا فاز بعدی شروع میشه میتونن توافق بکنن که این فاز بعدی حالا از روز جمعه باشه ولی طبق متن فکر میکنم همه Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya yakin harga minyak bisa turun di bawah level sebelum perang jika Iran sepakat tidak memiliki senjata nuklir. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam konferensi tingkat tinggi Group of Seven KTT G7 yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Prancis. Trump mengatakan atau mengaitkan pasar energi dengan diskusi yang sedang berlangsung mengenai program nuklir Iran saat para pemimpin G7 membahas konflik di Timur Tengah, pasar energi global dan keamanan internasional. Okay. Thank you. And with the settlement, so worthwhile, with the settlement where you're not going to have a nuclear weapon and then we bring them down on top of that, then I think oil prices might get low. Pemirsa, 2 jenazah pelaut India yang tewas akibat serangan Amerika Serikat di Selat Hormuz tiba di rumah duka. Sebelumnya Amerika menyerang kapal di Selat Hormuz karena diduga membawa minyak dari Iran.
Jenazah Shivanan Chaurasia, teknisi mesin India yang tewas dalam serangan Amerika Serikat terhadap sebuah kapal di Selat Hormuz, tiba di rumah duka di Gorakhpur, Uttar Pradesh. Shivanan merupakan satu di antara 3 pelaut India yang tewas dalam serangan pada 10 Juni lalu. Selain Shivanan, jenazah pelaut India lainnya Aditya Sharma juga tiba di Bandara Internasional Chandigarh sebelum dibawa ke negara bagian Punjab. Para jenazah korban akan diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, kapal menjadi sasaran Amerika atas tuduhan membawa minyak Iran dan tidak mematuhi arahan dari pasukan Amerika. Sementara itu, operator kapal membantah telah membawa minyak dari Iran. Pemirsa, pasukan Brigade Al-Qassam meledakkan 2 tank Israel di Gaza, Palestina. Al-Qassam merilis video serangan roket ke tank Merkava milik Zionis Israel. Bahannya roket, Al-Qassam juga menyerang tank Israel menggunakan alat peledak hingga menyebabkan ledakan besar. Serangan ini merupakan serangan balasan yang terus dilakukan Zionis Israel ke Palestina. Sementara itu, pada serangan di lokasi yang berbeda, Brigade Al-Qassam juga meluncurkan roket berpemandu ke tank Israel. Serangan roket ini membuat tank Israel hancur seketika hingga menewaskan pasukan Zionis Israel. Kota Al-Bire di tepi barat Palestina jadi sasaran baru Zionis Israel. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi. Dalam video terlihat militer Israel tanpa ragu menembakkan gas air mata di jalanan. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Kota Al-Bire, tepi barat Gaza, kini berada di bawah invasi militer Israel. Padahal Al-Bire yang merupakan ibu kota administratif Ramallah tercatat sebagai bagian dari Palestina. Pemukim Israel menyerang masjid dan membakar area sholat perempuan di tepi barat Palestina. Api berkobar dari dalam ruang sholat perempuan di sebuah masjid di desa Cilcilia, tepi barat. Sekelompok pemukim Israel menyerbu desa itu saat fajar dan membakar masjid. Kebakaran menghancurkan seluruh area sholat perempuan dan menyebabkan kerusakan pada bagian luar masjid. Tentara Zionis Israel memblokade akses warga desa Deir Abu Mash'al di barat laut Ramallah, Palestina. Tidak hanya menutup akses warga Palestina, Zionis Israel juga melakukan aksi penembakan. Akibatnya seorang jurnalis menjadi korban dan mengalami cedera di bagian kaki. Tentara Zionis Israel membatasi akses warga desa Deir Abu Mash'al di barat laut Ramallah, Palestina. Zionis Israel menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet. Warga yang kesal turut melemparkan benda-benda ke arah pasukan. Akibatnya seorang jurnalis mengalami cedera kaki selama kerusuhan antar kedua belah pihak. توجهنا للتغطية في قرية دير المشعل قابلنا جيش الاحتلال بقنابل الغاز بشكل مباشر برصاص مطاطي اصبت بقنبلة غاز برجلي بشكل مباشر كنا طبعا لابسين لباسنا الصحفي الكامل عرفنا عن انفسنا انه احنا صحفيين. Sementara kantor berita Palestina melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menembakkan peluru tajam selama serangan di desa Abu Deir Abu Mash'al barat laut Ramallah. Penggerebekan disertai dengan pengerahan besar-besaran pasukan Israel di sekitar desa yang menyebabkan ketakutan dan kecemasan di kalangan penduduk. Dalam beberapa minggu terakhir, para pemukim telah mendirikan 2 pos terdepan di lahan milik desa dan kota barat laut Ramallah, termasuk Deir Abu Mash'al, Beit Elo, dan Jamala.
Peningkatan gelombang kekerasan dan serangan terus dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di tepi barat. Setelah 32 bulan ditahan Israel, seorang warga Palestina akhirnya dibebaskan. Saat pulang, seorang ibu sampai tidak mengenali bahwa yang pulang adalah putranya. Momen haru menyelimuti kepulangan Sadek Tahaineh, warga Silat Al-Harithiyah, sebelah barat Jenin yang ditahan Zionis Israel. Sadek akhirnya dibebaskan Zionis Israel setelah 34 bulan ditahan. Kepulangan Sadek disambut haru ibu dan anak perempuannya. Anak perempuan Sadek tidak kuasa menahan tangis saat ayahnya kembali dalam kondisi selamat. Bahkan ibunda Sadek sampai tak mengenali putranya sendiri lantaran penahanan berkepanjangan yang membuat penampilan Sadek berubah. Zionis Israel kerap menahan warga Palestina tanpa proses peradilan yang adil. Gelombang panas ekstrim melanda jalur Gaza memperburuk penderitaan warga Palestina di kamp pengungsian. Yang tinggal di tenda-tenda darurat menghadapi kondisi hidup yang semakin sulit. Para pengungsi harus bertahan hidup di tengah panas menyengat yang digambarkan seperti berada di dalam oven raksasa, sehingga mereka sulit beraktivitas. Bahkan saat malam hari, suhu yang tinggi membuat mereka tak bisa beristirahat. Mengatasi panas ekstrim, warga berenang dan bermain di pantai atau membasahi badan mereka. الله الخير من نار الله الموقدة يعني هذه نار جهنم الثانية ولا بنعرف ننام ولا بنعرف. Pemirsa, viral dua pria diduga debt collector mencabut baut di kolong mobil pengendara wanita di pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku kabur usai aksinya dipergoki korban. Bang, masa video-video, misalnya siapa? Ya, Mas ngapain ke situ-situ? Lagi di itu kok. Kok ke kolong mobil saya? Viral, dua pria tidak dikenal yang diduga debt collector memeriksa kendaraan tanpa seizin pemiliknya di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi mereka dipergoki wanita pemilik kendaraan tersebut. Buka ini dia. Udah kebuka nih. Ini mau ngapain kalau kayak gitu? Korban mempertanyakan aksi mereka, apalagi diketahui keduanya sempat masuk ke kolong kendaraan dan sempat membuka sebuah baut di bawah mesin. Karena ketahuan, dua pelaku langsung meninggalkan lokasi dengan menggunakan minibus. Sementara korban langsung membawa kendaraannya ke bengkel karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari keterangan saksi, keduanya pernah beberapa kali terlihat di lokasi parkir pusat perbelanjaan. Warga pun berharap pihak pengelola pusat perbelanjaan menyiagakan patroli keliling untuk mengantisipasi kejadian itu terulang lagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang. Total kerugian diperkirakan lebih dari 35 miliar rupiah. 620 korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel kembali melapor ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan oleh kuasa hukum para korban, Jody Mulyasetya. Total jumlah korban Hanania Travel kini menjadi 1.286 orang dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk para public figure yang bekerja sama dengan Hanania Travel. Sementara hari ini Davina Karamoy juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pelayanan dari Hanania tuh benar-benar terbaik, titur. Jumlah data yang kemudian sudah kami sampaikan ke Polda dari gelombang 1, 2, dan 3 itu kurang lebih sekitar ada 1.286 PEX dengan total nominal 35 M 342 juta.
Ya, untuk mengetahui kondisi terkini dari Polda Metro Jaya, kita terhubung dengan rekan Selena Yahya di sana. Selamat siang, Selena. Apakah artis Davina Karamoy sudah tiba dan diperiksa polisi sebagai saksi dugaan penipuan umroh Hanania Travel? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan berdasarkan pantauan kami sejak pukul 11 tadi pagi memang belum ada kedatangan dari Davina Karamoy, yang dimana memang agendanya untuk hari ini adalah pemeriksaan atau pemanggilan dari artis tanah air yaitu Davina Karamoy. Jika sebelumnya dapat kami sampaikan sudah dilakukan pemeriksaan kepada sejumlah artis dan juga sejumlah selebgram. Seperti contohnya kemarin setelah dilakukan pemeriksaan kepada selebgram Dara Arafah, kemudian juga Keanu dan juga bahkan komika Prasetyo juga diperiksa di Polda Metro Jaya, tepatnya di Reskrimum Polda Metro Jaya, yang dimana memang kasus penggelapan dana dan juga penipuan ini berkaitan dengan Hanania Tour atau Hanania Travel yang hingga saat ini di gelombang 3 sudah terpantau adanya jumlah data korban sebanyak 620 orang yang baru melapor di gelombang 3. Jadi jika kita dapat simpulkan dari gelombang 1, 2, dan juga 3, Syafa dan juga pemirsa, ada kurang lebih 1.286 korban yang sudah melapor ke Polda Metro Jaya. Dan Polda Metro Jaya juga memberikan posko khusus untuk kasus ini dikarenakan memang untuk merekapitulasi adanya kerugian berupa material yang diperkirakan sampai dengan 35,3 miliar rupiah hingga saat ini. Demikian Syafa. Baik, terima kasih Selena Yahya langsung dari Polda Metro Jaya dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang lansia terekam CCTV mencuri ponsel di warung makan di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sambil berpura-pura menelpon, pelaku masuk ke warung makan di Jalan Gili Sampeng Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung menggasak 2 ponsel yang ada di meja dalam warung. Usai beraksi, pelaku langsung kabur dengan berjalan kaki. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Pemirsa, polisi mengamankan seorang pria yang melakukan tindakan tak senonoh terhadap seekor anjing di kafe di Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menunggu hasil pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus pelecehan seekor anjing yang dilakukan seorang pengunjung kafe di sebuah kafe anjing di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain mengamankan dan periksa intensif terduga pelaku, polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi, salah satunya pengelola kafe anjing. Polisi menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan terduga pelaku sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Dari korban dan saksi-saksi sudah kita periksa, termasuk untuk yang dilaporkan telah kami periksa juga. Namun karena sifatnya masih sebagai saksi, kami masih melakukan penyelidikan dan memang apabila diperlukan kita akan melakukan pengecekan terhadap psikis atau kejiwaan terhadap si pelaku ini. Sebelumnya, aksi tak senonoh seorang pria pengunjung kafe anjing beredar viral. Ironisnya, pelaku melakukannya saat kondisi kafe sedang ramai pengunjung. Menurut pihak pengelola, pelaku merupakan pelanggan lama yang sering datang ke tempat tersebut untuk bermain bersama hewan-hewan penghuni kafe. Dia pas lagi melakukan itu langsung saya rekam pakai handphone saya sendiri gitu, dan itu terlihat jelas. Itu kejadiannya kurang lebih seperti itu. Dia datang sendiri, jadi kebetulan kalau pelaku itu merupakan customer reguler kita, itu dia sudah beberapa tahun ini memang sering kesini, betul. Menurut polisi, pelaku dikenakan pasal penganiayaan hewan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Sejoli mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur viral setelah bermesraan di dalam ruang kuliah kampus terekam kamera. Saat ini kedua mahasiswa itu dalam penanganan Komisi Etik Unair. Pasangan mahasiswa sedang bermesraan di dalam ruang kuliah ini direkam diam-diam oleh mahasiswa lain hingga tersebar di media sosial. Sejoli ini tidak menyadari ada orang lain di dalam ruangan dan hanya bisa pasrah saat perekam mendatangi keduanya. Kok di video, Mas? Ngapain? Jangan di video, Mas. Terserah gua, HP gua. Perbuatan asusila di tempat umum ini diketahui terjadi di gedung kuliah bersama Universitas Airlangga Surabaya yang tengah kosong. Pihak Unair mengkonfirmasi tindakan tidak sesuai norma kesusilaan itu terjadi di lingkungan kampus mereka. Saat ini Unair masih mendalami melalui Komisi Etik untuk mengetahui secara menyeluruh kronologi serta fakta kejadian. Menurut gambar yang kita lihat di video tersebut memang membenarkan kejadian itu berada di lingkungan Universitas Airlangga gitu. Untuk yang perekam sendiri dibenarkan yang bersangkutan tertidur di ruangan atau memang sengaja berada di situ atau seperti apa? Nah itu Mas, memang kami melakukan pendalaman tentang bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut. Hasil pemeriksaan Komisi Etik nantinya akan menjadi dasar bagi universitas untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk keputusan terhadap pihak yang terlibat. Unair meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, agar keputusan yang diambil nantinya dilakukan secara objektif dan adil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelundupan paket 5 kg ganja dalam mie instan di Malang, Jawa Timur digagalkan Bareskrim Polri. Seorang pengedar ditangkap saat mengambil paket mie instan di kantor jasa pengiriman barang. Sugiono, warga Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dibekuk petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri saat tengah mengambil paket mie instan di sebuah kantor jasa pengiriman barang. Saat digeledah, paket mie instan yang diambil pelaku berisikan paket ganja kering seberat 5 kg. Polisi kembali menggeledah kediaman pelaku di Jalan Suropati, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan menemukan 3 alat timbang dan 5 paket ganja seberat 577 gram. Dari hasil pemeriksaan, paket ganja kering ini dikirim oleh seorang pengedar dari wilayah Pekanbaru Riau. Sementara itu dari hasil interogasi, pelaku sudah 4 kali menerima kiriman ganja dengan total lebih dari 59 kg. Untuk proses hukum, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri Jakarta. Dari Jakarta dan Malang, Jawa Timur, Den Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Wahana keranjang langit di Situ Gunung Sukabumi, Jawa Barat berhenti tiba-tiba dan tertabrak keranjang langit di belakangnya. Para pengunjung panik lantaran terjadi di ketinggian 150 meter. Hati-hati. Hati-hati. Astagfirullahaladzim, beneran. Suasana mencekam terjadi saat sebuah keranjang langit wisatawan berhenti tiba-tiba dan ditabrak keranjang langit di belakangnya di objek wisata Lembah Purba Situ Gunung Sukabumi, Jawa Barat. Pengunjung yang merekam video panik lantaran kejadian berada di atas ketinggian 150 meter. Diduga keranjang langit berhenti tiba-tiba karena pengunjung memainkan pengatur kecepatan. Jadi sebetulnya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak. Pengelola wisata mengimbau warga untuk tidak menyentuh alat apapun yang ada di keranjang langit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para penumpang berhasil selamat hingga ke titik akhir wisata.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Siswa yang berunjuk rasa di depan lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara mengadang truk TNI yang melintas di Jalan Balai Kota Medan. Truk TNI tersebut diminta memutar arah. Truk TNI yang hendak melintas di lokasi aksi ini diadang. Mahasiswa dan pendemo langsung mengerumuni sambil meneriaki kata mundur. Personel TNI yang berada di dalam truk sempat berupaya melanjutkan perjalanan dengan menyalakan sirene. Namun massa tetap bertahan di jalan. Mahasiswa juga meminta para pengendara yang akan melintas untuk memutar balik ke arah jalan Imam Bonjol. Hanya pengendara sepeda motor dan pengemudi ojek online masih diperbolehkan melintas. Dalam orasinya, massa menyebut mereka tengah memperjuangkan hak rakyat, menuntut mencabut revisi Undang-Undang Polri, evaluasi MBG, serta mengembalikan TNI ke barak. Massa juga meminta masyarakat untuk mendukung aksi dengan mengambil jalur alternatif. Saya kira seharusnya dalam berkendara pun sekali lagi kita juga harus menentukan aturan-aturan yang berlaku. Terkait dengan pemblokiran atau penutupan, saya menghimbau sebaiknya jangan, karena sekali lagi itu dapat mengganggu ya mobilitas maupun juga berbahaya juga untuk keselamatan mahasiswa kan gitu. Setelah sempat tertahan di lokasi, truk TNI akhirnya memutar balik. Sementara mahasiswa kembali melanjutkan unjuk rasa dan orasi di kawasan lapangan Merdeka Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Bogor, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Istana Bogor diwarnai kericuhan. Akibatnya, seorang mahasiswa dan petugas terluka bakar. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unpak Bogor di depan Istana Bogor diwarnai insiden. Aksi bakar ban bekas yang dilakukan oleh mahasiswa sempat dihalangi oleh petugas kepolisian hingga mengenai seorang mahasiswa dan petugas hingga mengalami luka bakar. Selain itu, kericuhan antara mahasiswa dan aparat pun tidak terhindarkan. Saat petugas berupaya memadamkan api namun dihadang oleh mahasiswa. Para mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan normalisasi rupiah yang semakin melemah. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk kembali mengkaji ulang MBG yang dinilai sebagai pemborosan APBN. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Polri guna memperkuat supremasi sipil yang berkeadilan dan demokratis. 2. Mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan terkait pengelolaan impor nasional guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik monopoli. 3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN. Usai menyampaikan aspirasinya, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas juga sempat mengalami kemacetan karena adanya aksi ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada menggelar aksi pernyataan sikap atas kericuhan yang sempat terjadi saat diskusi menghadirkan 3 anggota Kabinet Merah Putih. Jadi bisa Ratusan mahasiswa dari berbagai kolektivitas pergerakan, termasuk Serikat Mahasiswa UGM,
menggelar aksi pernyataan sikap terkait pengepungan dan pembubaran forum diskusi yang dihadiri 3 pejabat anggota Kabinet Merah Putih. Mahasiswa menyebut insiden itu akibat kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Mahasiswa menuntut pemerintah menjamin keamanan ruang sipil dan kebebasan berpendapat. Mereka juga menyoroti terkait kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa dan penggusuran warga di Papua. Maka kami berkesimpulan bahwa pemerintah tidak pernah satu kali pun menunjukkan keberpihakan tersebut. Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu ke jalan, ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka. Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, bisakah mereka menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan mengakui kesalahannya? Sayangnya jawaban yang mereka berikan lagi-lagi menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta. Founder Mari Kita Bahas Ahmad Alimuddin dan kreator konten Firdian Aurelio terlibat perdebatan sengit soal sikap pendukung negara terhadap kritik kepada pemerintah. Firdian menilai sebagian pendukung pemerintah lebih fokus mengkritik cara penyampaian kritik ketimbang mengoreksi kebijakan. Sementara Ahmad Alimuddin menekankan pentingnya memahami aturan dan etika dalam menyampaikan aspirasi. Cuma kenapa kita ditahan demo di Bundaran HI? Oke, saya sudah jawab. Kenapa? Satu, kesalahan Anda. Kesalahan Anda pertama adalah Anda membuat surat tanggal 9 Juni. 9 Juni Anda buat surat, tapi Anda baru sampaikan suratnya melalui WA. Melalui WA. Bang, demonstrasi aja nggak ada izin, adanya pemberitahuan. Nggak bisa. Demonstrasi nggak perlu izin, adanya pemberitahuan. Pergub DKI itu mengatur bahwa Bundaran HI itu bukan tempat yang dibolehkan untuk demo. Pemerintah DKI saja sudah klarifikasi. Yang sudah diberikan adalah DKI itu sudah klarifikasi. Senayan. Lalu kemudian di DPR MPR namanya aja pemberitahuan. Untuk apa kita? Oh enggak, yang namanya pemberitahuan Anda harus datang ke polisi, lalu kemudian kasih surat pemberitahuan berapa banyak masanya dan Anda menerima surat. Tiba-tiba sekarang polisi peduli berarti kalau ada pemberitahuan kita boleh demo di HI gitu. Sejak Agustus dari awal aja Anda sudah salah cara menyampaikan surat. Anda hanya mengirim surat dalam bentuk PDF tanpa prosedur. Lalu kemudian Anda menganggap itu sebagai sebuah surat. Bang, emang gimana sih Bang? Bikin demo yang bener gimana sih Bang? Abang pernah demo nggak? Gua pernah demo. Gimana cara bikin suratnya Bang? Surat itu H-3. Surat poster itu emang orasinya yang mana Bang? Ntar di post di Alimuddin ya, di post orasinya ya. Dengar. Anda kalau misalnya mau demo itu harus memberikan surat H-3 Pak. Datang ke kantor polisi sampein. Mana yang lebih beretika ketika misalnya Anda sampaikan surat, kirim aja tanpa ada kata dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika ada komunikasi yang dibuka oleh kepolisian nggak direspon. Maka wajar ketika misalnya kepolisian bilang bahwa tidak ada surat yang disampaikan. Oke, berarti kita anggap Bundaran HI bukan tempat demo ya Bang? Betul. Sama seperti dapur dan juga KDMP bukan tempat polisi dan juga tentara. Anda baca Perkapolri. Anda baca Perkapolri. Udah baca belum? Udah dong. Ya, apa pernah demonstrasi? Abang pernah baca Konstitusi UUD 45 nggak? Loh, tentang kebebasan berpendapat. Ada nggak kebebasan pendapat? Anda tidak paham. Anda bebas berbicara, berpendapat. Perkapolri atau undang-undang dulu? Kemudian. Perkapolri apa undang-undang dulu? Oke, sekarang saya kembalikan. Perkapolri apa undang-undang dulu? Sebentar, kita gantian dulu. Pemerintah pusat punya aturan. Kebebasan berpendapat bisa disampaikan di mana aja Anda mengatakan itu? Nggak bisa dong. Ada perkap, ada aturan turunan. Gini, Undang-Undang Dasar itu sebagai dasar undang-undang. Lalu kemudian ada turunan undang-undangnya. Begitupun ketika kita bicara soal kebebasan berpendapat. Betul, Undang-Undang Dasar menjamin siapapun di negeri ini untuk berbeda pendapat. Tapi Anda juga harus paham bahwa ada Perkapolri yang mengatur ini tempat-tempat yang boleh untuk demonstrasi. Ada Pergub DKI yang mengatur bahwa ada 3 tempat di Jakarta ini yang boleh untuk demonstrasi. Pertama ada Bundaran ada Parkir Timur Senayan, terus kemudian ada DPR MPR dan ada parkir selatannya Monas. Bang. Itu 3 hal. Anda baca. Oke. Kalau belum baca ada di nomor 232. Kira-kira di Perkapolri itu yang dilarang apa lagi Bang? Kira-kira yuk Anda tanggapin aja. Anda baca nggak? Pasal berapa Bang Bundaran HI itu larangannya? Saya udah bahas di konten saya, silakan dilihat. Atau gini Bang, ada nggak pasal yang melarang polisi mukul-mukulin mahasiswa? Ada nggak Bang? Ada. Berarti berbagai penangkapan mahasiswa yang terjadi hari ini salah nggak? Saya tanya balik. Berbagai apa penangkapan yang membuat mahasiswa orang kemudian melakukan tindakan misalnya untuk menjaga keamanan? Hah?
Emang karena ada yang memprovokasi, Bos. Itu yang harus Anda ingat. Bang, Abang pernah nggak sekali aja ke pengadilan tahanan politik? Sekali aja, pernah nggak? Oh, jadi setiap orang belum yang pernah dianggap ini sebagai tahanan politik? Apa? Enggak, ada 1.000 lebih orang di awal tahun nih yang di pengadilan Jakarta Utara. Betul. Pernah nggak? Apa yang membuat mereka ditahan? Salah tangkep, Bang. Kan akhirnya bebas semua sisa 140. Ya, jangan jauh-jauh ke sana kemari, Bos. Kita bicara apa yang terjadi kemarin. Enggak, poin saya adalah ini yang saya bilang. Ketika akhirnya orang-orang yang mendukung negara lebih sibuk mengkritik cara orang yang mengkritik dibanding mengkritik dapur nih pemerintahannya sendiri. Pemirsa, di tengah upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak di Provinsi Bengkulu, belasan ribu kendaraan dinas justru menunggak pajak hingga mencapai 4,4 miliar rupiah. Hingga bulan Juni tahun ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu mencatat jumlah kendaraan dinas yang menunggak pajak mencapai 17.000 unit. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga kendaraan operasional milik kementerian yang ada di wilayah Bengkulu. Dari total tersebut, nilai tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai 4,4 miliar rupiah. Banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak diduga karena kendaraan sudah tidak digunakan, namun belum dihapus dari data aset pemerintah. Mumpung kesempatan ini kan kesempatan bagi kendaraan dinas yang selama ini mungkin nunggak 10 tahun, 5 tahun ini kan ataupun 3 tahun ini kan kita ada kesempatan pemutihan. Kita pemutihan silakan nanti Pemkab yang berada di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan pembayaran tunggakan pajak yang memang saat ini kan terkait dengan pajak kendaraan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi instansi dengan jumlah tunggakan terbanyak, yaitu 4.000 unit kendaraan dengan nilai tunggakan sekitar 1 miliar rupiah. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal perang kerajaan Inggris yang ramah lingkungan bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rekan kami Anissa Rizkia akan mengajak Anda melihat kapal berteknologi canggih tersebut. Pemirsa, dari atas kapal perang kerajaan Inggris yakni HMS Tamar P233, saat ini saya berada di bagian depan. Ini merupakan pusat navigasi yang mana nantinya ini akan dijalankan menuju ke perairan internasional Indo-Pasifik, dan informasi yang kami dapatkan ini merupakan implementasi dari kerjasama kemitraan strategis yakni Perjanjian Maritim Indonesia bersama Inggris yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun lalu di bulan Januari yakni di London bersama dengan Perdana Menteri Inggris yakni Keir Starmer. Dan kini kapal kerajaan Inggris tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rencananya kapal ini akan bersandar selama 4 hari hingga tanggal 20 Juni mendatang. Dan kalau dilihat ini memang dari segi teknologi yang begitu canggih, kemudian dikenal dengan kapal yang ramah lingkungan. Selain itu juga memang ini ada banyak sekali fasilitas-fasilitas penunjang, diantaranya senjata yang dipersiapkan di setiap sisi bagian kapal. Saya akan perlihatkan kepada Anda, dan memang ini menjadi daya tarik kapal kerajaan Inggris yang kini bersandar di perairan Indonesia, yakni tepatnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tentunya ini menjadi salah satu bentuk kerjasama diplomasi Indonesia dan Inggris untuk memajukan, menjaga perairan internasional ke depannya. Dari Jakarta Utara, Anissa Rizkia Laksana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ribuan botol air zam-zam disita dari koper bagasi jemaah haji Indonesia jelang kepulangan ke tanah air. Petugas haji menegaskan air zam-zam tidak boleh dibawa dalam koper bagasi maupun kabin pesawat karena melanggar regulasi penerbangan. Inilah ribuan botol air zam-zam yang disita dari koper bagasi jemaah haji Indonesia yang jadwal kepulangan ke tanah air melalui Bandara Madinah, Arab Saudi. Air zam-zam tersebut ditemukan saat proses pemeriksaan di gudang logistik oleh petugas maskapai menggunakan mesin X-ray. Jika terdeteksi membawa air zam-zam, koper akan langsung dibongkar dengan pengawasan ketat dari petugas haji.
Petugas menegaskan air zam-zam tidak diperbolehkan dibawa di dalam koper bagasi maupun kabin pesawat karena melanggar regulasi penerbangan. Selain air zam-zam, sejumlah barang terlarang juga disita dari koper jemaah seperti powerbank, korek api, serta benda-benda yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Sesungguhnya kami sudah menghimbau kepada seluruh jamaah haji sudah di tanah air, bahkan di Mekah Madinah, supaya mereka jangan mencoba-coba membawa botol air zam-zam dan dimasukkan ke dalam koper besar atau kabin pesawat, karena ini bertentangan dengan regulasi penerbangan. Petugas mengimbau jemaah untuk mematuhi aturan penerbangan dan tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Setiap jemaah akan mendapatkan jatah air zam-zam resmi setelah tiba di Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan.